Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di tengah wabah pandemi ini, COVID-19 ini, semoga cepat berlalu dan kemudian kita bisa berkuliah seperti pada umumnya. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kepemimpinan Ketua Muhammadiyah dari periodenya Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dengan Bapak Haidar Nasir. Oke, yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau ini lahir di Kampung Kauman di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Daerah itu tidak mempunyai keistimewaan. Sejarah kemudian itu mencatat bahwasanya Kauman ini pada akhirnya menjadi sebuah nama yang besar karena di sana itu sebagai kampung kelahirannya seorang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Nah, kemudian Muhammad Darus ini dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempat menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Nah, ia menunaikan ibadah haji itu pada usia 15 tahun ya. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaruan dalam dunia Islam, yakni seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, terus Rashid Ridho, dan kemudian Ibnu Taimiyah. Nah, buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwis. Nah, kemudian persyarikatan ini sejak awal Ahmad Dahlan itu telah menetapkan bahwa Muhammadiyah ini itu bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi ya, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat pas di film Sang Pencerah juga kan, dia sering ejek, sering ditolak masyarakat, bahkan di kalangan kalangan lingkungannya gitu. Nah, yang kedua ini ada Kiai Haji Ibrahim. Sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan ini wafat, teman-teman, ia berpesan kepada para sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah ini sepeninggalnya beliau itu diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Ini itu adik iparnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ibrahim ini lahir di Kauman pada tanggal 7 Mei 1874. Nah, ia ini juga merupakan adik kandung dari Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ibrahim ini dikenal sebagai ulama besar dan berilmu sangat tinggi. Ia lebih banyak memberikan kebebasan gerak bagi angkatan muda untuk mengekspresikan aktivitasnya dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Di samping itu, ia juga berhasil membimbing gerakan Aisyah untuk semakin maju, tertib, dan kuat. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan pada Kongres Muhammadiyah yang ke-22 di Semarang tahun 1933, Kongres Muhammadiyah terakhir yang dalam periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim. Cabang-cabang Muhammadiyah ini telah berdiri hampir seluruh di pelosok-pelosok negeri ini. Yang ketiga ini ada Kiai Haji Hisham. Kiai Haji Hisham ini lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 10 November 1883 dan wafat pada 20 Mei 1945. Nah, yang paling menonjol pada kepemimpinan dari Kiai Haji Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Karena Kiai Haji Hisham pada periode kepemimpinannya sebelumnya telah menjadi ketua bagian sekolah atau saat ini disebut majelis pendidikan ya. Nah, berkat jasa-jasa Kiai Haji Hisham ini dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukan dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia. Yang keempat, ada Kiai Haji Mas Mansur. Nah, Mas Mansur lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Nah,
Sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Mas Mansur bertindak disiplin dalam berorganisasi. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur sebelum sembuh benar dari sakit, namun ia tetap ikut berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda. Nah, atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, ia diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, yang kelima, ada Ki Bagus Hadikusumo. Nah, pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia ini dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabiul Akhir 1038 Hijriah. Ia merupakan pimpinan Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena ia termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, peran Ki Bagus Hadikusumo ini sangat besar dalam perumusan Muqaddimah Undang-Undang 1945. Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu disetujui oleh semua anggota PPKI. Nah, pasti teman-teman pada tahu nih, rektor kita, Bapak Gunawan Budianto itu, rektor UMJ, itu merupakan cucu dari Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah selama 11 tahun dan wafat pada usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan pemerintis kemerdekaan nasional Indonesia. Nah, yang keenam, ini ada Buya Haji Ahmad Rosyid Sultan Mansur. Nah, beliau ini lahir di Minanjau. Nah, Minanjau ini berada di Sumatera Barat pada 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah bertepatan dengan 15 Desember 1895 Masehi. Nah, Ahmad Rosyid ini memperoleh pendidikan dari penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dari kedua orang tuanya. Nah, pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga Muhammadiyah dan warga pimpinan Muhammadiyah ini sangat digiatkan. Nah, saat beliau memimpin Muhammadiyah, berhasil merumuskan Kitoh Muhammadiyah tahun 1956 sampai 1959 atau yang populer sebagai Kitoh Palembang. Nah, menariknya nih, oleh Buya Hamka ini menyebut beliau itu sebagai seorang ideolog Muhammadiyah, dan oleh M. Yunus Anis dalam salah satu kongres Muhammadiyah mengatakan bahwasanya di Muhammadiyah itu ada dua bintang yang dari timur adalah Kiai Haji Mas Mansur yang dari Surabaya, Ketua PP Muhammadiyah 1937 sampai 1943, dan bintang barat adalah Buya A.R. Sultan Mansur dari Minangkabau, Ketua PP Muhammadiyah 1953 sampai 1959. Nah, yang ketujuh ada Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Kuasanya dan kekuatan pengetahuan agamanya membuat tak sedikit orang percaya pada kealiman sosok Muhammad Yunus Anis yang kerap disapa pendek Yunus Anis. Nah, teman-teman, sebelum Muhammad Yunus Anis ini jadi ketua umum, beliau itu sudah dimintai itu membina bagian pemuda Hizbul Wathan. Nah, tugas ini diterimanya dengan penuh gairah, lalu berkiprah sungguh-sungguh dalam membina pemuda yang berjiwa agresif dan kreatif, bersendikan nilai-nilai keislaman. Nah, selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis ini mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut itu digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman dan akan diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana.